Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada minggu pagi hari ini tanggal 14 April 2024. Hari ini hari Minggu, mari kita sembah ibadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan Yesus. Kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku, isi hidupku dengan firman-Mu. Mari kita semua beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Bapa kita Yesus. Dan kita minta pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus melalui firman Tuhan yang kita dengar dari setiap hamba-hamba Tuhan. Dan kita mendengarkan firman Tuhan. Oh, urapan Tuhan menyertai. Sehingga hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan singkat. Karena hari adalah hari yang terakhir saya ada di Turki. Karena segera sebentar persiapan saya tinggalkan menuju Indonesia. Kita berdoa dan saya berdoa Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Kiranya firman-firman Allah disampaikan semua akan mendorong kita makin hari makin cinta Yesus dan hidupku serupa dengan Kristus. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan selama seluruh program acara. Selama di Turki, di Istanbul, semua tempat sudah kami kunjungi, semua di dalam berkat pimpinan Tuhan. Karena selalu Tuhan Yesus bersama kita. Saya Pastor Yakub akan menyanyikan sebuah pujian. Buatlah jalanmu, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, haleluya. Buatlah jalanmu dalam saya, dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Allahku kepadamu aku percaya, amin, haleluya. Pimpinlah hidupku dalam firman-Mu, amin, haleluya. Ku mau setia dan taat akan perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam
Mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar kami pagi ini mau baca firman-Mu. Kusiapkan hidup untuk Engkau Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salah kilapku Bapa. Ku mau selalu duduk diam di kaki-Mu. Sucikanlah hidupku Bapa dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Biar hidupku dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera dan selamat pagi pada minggu pagi rintangan 14 April 2024. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita dipelihara. Hari-hari berjalan, waktu tanggal begitu cepat. Kita bersyukur termasuk saya bersama rombongan terima kasih atas penyertaan Tuhan dari sejak awal menginjak di Turki. Semua program bisa berjalan sukses diberkati Tuhan. Ini semua karena ada pimpinan Tuhan yang dahsyat. Kegenapan firman Allah selalu kita alami. Kita menghidup di dalam firman Tuhan dan kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 25, 4 dan 5, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Berarti kita minta pimpinan Tuhan. Sebab tanpa jalan Tuhan kita sesat. Tunjukkan itu kepadaku. Senantiasa kita dibawa di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita merendah hati minta sama Tuhan, ajar kita supaya senantiasa tangan Tuhan menyertai kita. Sebab Tuhan katakan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Biar sepanjang hari ini, mari kita nantikan Tuhan. Mari di hari Minggu semua kita beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji akan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan kita siap untuk terima firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Bilangan pasal 10. Amin. Atas kemurahan Tuhan, kita rutin baca firman Allah tiap pagi. Perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Terus kita diisi dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan tentang semboyan nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah dua nafiri dari perak. Dari perak tempan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Diperintahkan semua dua nafiri, supaya di atas petunjuk nafiri itu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian kita minta petunjuk datang dari Tuhan, supaya apa yang harus kita kerjakan semua seturut dengan apa maunya Tuhan. Di sini katakan, supaya dipergunakan untuk mengambil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskar berangkat. Ayat ketiga, apabila kedua nafir itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jadi belajar kita taat apa maunya Tuhan. Seperti bangsa yang diberikan petunjuk, apabila kedua nafir itu ditiup, segenap itu harus berkumpul. Jadi semua minta pimpinan Tuhan, supaya kita melangkah selalu dasarnya Tuhan. Jangan sampai kita melangkah menurut apa kehendak daging kita. Terus firman Tuhan katakan ayat yang keempat, jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat.
Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mulut turun-temurun. Jadi ini lambang semua dikatakan firman Tuhan. Karena nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak Imam Harun. Jadi firman Allah sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan. Dan kita senantiasa melangkah menurut apa maunya Tuhan. Di sini punya arti. Supaya setiap langkah kita minta pimpinan Tuhan. Minta kehendak Tuhan sesuai dengan pujian tadi. Buatlah jalanmu dalam kehidupan kita. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesalkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Selamat kalau kita taat kepada firman Allah. Ini penting. Kita minta petunjuk dari Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Selalu dasarnya perintah Tuhan. Supaya kita jangan sampai melangkah di luar perintah Tuhan. Jangan sampai. Ini firman Allah kata demikian. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafir itu pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca. Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10 yang intinya setiap pergerakan Israel berangkat, pergi, berkumpul maupun maju berperang semua berdasarkan petunjuk dari apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi artinya buat setiap kita, mari kita selalu minta petunjuk setiap kegiatan apapun. Semua minta pimpinan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, sebab kamu di luar aku, kata Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Berharaplah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 17 ayat 5, terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi di ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Oleh itu mari biar firman-firman yang selalu kita dengar, mari kita landaskan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan. Jangan pernah melangkah menurut kehendak manusia, tapi melangkahlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Biar di hari Minggu ini, mari kita semua datang berkumpul. Seperti tadi firman Allah, mari kita berkumpul. Kita mau menyembah Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Biar makin hari kita dibentuk seturun kehendak Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan penjunan tanah liat, kita tanah liat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Biar kau kerjakan turut mau, amin, haleluya. Mau duduk diam di kakimu, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kita bersama. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan.